saudara. Berkat materi yang berlimpah sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Hidup yang berkemenangan sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Kapankah itu disediakan Tuhan? Ketika Tuhan berkata sudah genap di kayu salib, sudah genap ditanggungnya semua penyakit saudara dalam tubuhnya di kayu salib. Sebelum Yesus disalib, dia dicambuk terlebih dahulu, saudaraku, dengan cambukan orang Romawi yang kejam. Dicambukkan itu ada 5 cabangnya, dan di cabang cambuk itu ada beling-beling kaca-kaca yang tajam, dan itulah dicambukkan ke dalam punggung Tuhan Yesus. Darah menetes, darah mengalir dari tubuh Yesus. Punggung tubuh Yesus, punggung yang tersobek, terkoyak-koyak, saudaraku. Hancur semua tubuh Yesus, hancur punggungnya itu karena cambukan. Untuk apakah itu, saudara? Firman Tuhan berkata luka-luka di punggung Yesus, bilur-bilur Yesus adalah untuk menyembuhkan saudara yang sakit. Katakan amin. Yesus begitu mengasihi saudara sehingga dia tidak mau saudara sakit. Dalam malam ini saudara percaya oleh bilur Yesus saudara sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Bilur Yesus yang sakit, katakan amin dengan doa. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Yesus sangat mengasihi saudara. Dia berkata, aku sudah menanggung penyakitmu dalam tubuhku yang hancur. Oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Percaya firman Tuhan ini, maka saudara akan menerima kesembuhan saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus disalibkan, darah Yesus menetes, saudaraku. Mahkota duri ditaruh di kepala Yesus, paku ditangan dan kakinya. Darahnya menyucikan saudara, dan darah itu juga membebaskan saudara dan segala dosa dan kutuk-kutuk dosa. Sehingga jangan lagi ada di antara saudara yang sudah percaya kepada Yesus kembali lagi diikat oleh dosa. Yesus sudah membebaskan saudara dengan darahnya, sehingga selama saudara hidup di bumi ini, saudara bisa hidup bebas dari dosa, bebas dari kenajisan, bebas dari pornografi. Kenapa kau ikut setan? Setan akan menarik saudara ke neraka. Kenapa kau berselingkuh? Itu akan menghancurkan rumah tangga saudara. Kenapa mau narkoba? Itu akan menghancurkan semua hidup saudara. Kenapa mau free sex, pergaulan bebas? Itu menghancurkan masa depan saudara. Yesus sudah membebaskan saudara pada malam ini. Mari hidup kudus, mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Dan bawa firman Tuhan untuk membebaskan orang lain lagi. Itulah hidup baru yang sudah Tuhan berikan bagi saudara malam hari ini. Haleluya. Sampai katakan saudara, katakan haleluya. Katakan saya sudah bebas oleh darah Yesus. Saya sudah bebas dari segala dosa, dari segala ikatan dosa. Yesus sudah memerdekakan saya. Mulai hari ini hidup yang baru sudah menjadi milik saya. Hidup yang kudus sudah menjadi milik saya. Saya menjadi anak Tuhan yang setia beribadah, cinta kepada firman Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan. Dan hari lepas hari hidup saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, menjadi kemuliaan bagi nama Yesus. Saya menjadi terang, saya menjadi saksi Tuhan. Hidup saya membawa banyak orang lain lagi kepada Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Itulah dia saudara, orang-orang yang sudah dibebaskan Tuhan. Amin. Dan sepanjang umur hidup kita, Tuhan mau kita punya iman. Karena dengan demikianlah saudara bisa memiliki semua janji Tuhan. Apakah kesembuhan? Apakah hidup yang berhasil? Apakah berkat materi yang berkelimpahan? Saudara punya iman.
bisakah seseorang sembuh karena iman orang lain? Jawabannya bisa. Tapi itu satu pengecualian, bukan suatu hukum. Kadang-kadang di KKR ini, saudara mengalami mujizat Tuhan. Saudara merasakan sakit saudara berkurang. Saudara merasakan kesembuhan sudah menjadi milik saudara. Saudaraku, tapi ketika saudara pulang dari tempat ini, 1 minggu, 2 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian, saudara merasakan gejala yang sama. Kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak tahu menolak penyakit itu lagi. Tapi kalau saudara punya iman, maka saudara tahu menolak penyakit itu. Saudara akan berkata, oleh firman Yesus saya sudah sembuh. Penyakit jangan lagi jatuh terpukul. Dalam nama Yesus, aku milik Yesus. Firman Tuhan berkata, oleh firman-Nya aku sembuh. Sekarang ini aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Itu kalau saudara punya iman, makanya Tuhan mau kita punya iman. Apakah iman itu? Iman itu adalah percaya pada firman Tuhan. Sudah dijadikan dalam hidup saudara, walaupun saudara belum merasakannya dengan tubuh saudara. Kalau misalnya saudara sakit, iman untuk kesembuhan artinya saudara percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan saudara sudah sembuh. Saudara percaya saudara sudah sembuh, walaupun tubuh saudara masih merasa sakit, walaupun saudara masih merasa pedih, punggung saudara masih sakit, tapi saudara sudah percaya saudara sudah sembuh. Itulah dia iman. Dan kemudian saudara tindakan iman saudara, saudara ucapkan iman saudara oleh firman Yesus, saya sembuh, saya pasti sembuh. Dan saudara bertindak. Kalau tadinya tidak bisa bangkit, saudara bangkit. Tidak tadinya tidak bisa mengangkat kaki, saudara mulai angkat kaki saudara. Tadinya tidak bisa mengangkat tangan, saudara angkat tangan saudara sambil berkata, saya percaya tangan saya sudah sembuh, kaki saya sembuh, saya percaya saya sembuh. Mana ada yang lebih kuat dari itu?